Anda masih menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Anneke Wijaya dan saat ini masih bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Ya Pak Darmawan melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi bicara memasuki 2024. Lalu bagaimana strategi Bapak menjaga kinerja Bank Mandiri agar tetap solid dan tentunya tetap menjadi market leader di industri perbankan tanah air? Sebagai bank yang memang sudah kembali memahami bahwa core kompetensinya adalah wholesale bank, tentunya kita ingin terus meningkatkan relationship dengan nasabah-nasabah korporasi. Tetapi kita tidak melepaskan kualitas layanan kita kepada segmen-segmen di bawahnya, termasuk dengan bagaimana kita juga mendukung ekonomi kerakyatan. Hal itu sangat mungkin dilakukan Mandiri saat ini, di mana kami telah menyelesaikan transformasi digital yang kami launching di bulan Oktober tahun 2021, sehingga membuat akses terhadap layanan Mandiri itu tidak hanya bisa didapatkan di cabang secara fisik, tetapi kita juga sudah bisa diakses oleh masyarakat apabila ingin mendapatkan layanan dari Bank Mandiri secara digital. Semua platform, baik itu untuk tabungan maupun untuk rekening giro, itu sudah bisa dibuka secara online. Dan di titik-titik di mana memang tidak ada internet connection, kita sudah bisa pasang peripheral yang untuk membantu masyarakat bisa mendapatkan akses digital tersebut. Sehingga saat ini kita melihat bahwa layanan perbankan tidak harus datang ke cabang. Kita bukan digital bank, tetapi layanan kita tidak memerlukan untuk datang ke cabang. Sehingga terus kita perkuat transformasi digital ini dengan berbagai inisiatif untuk membuat top of mind masyarakat itu memang mungkin bank itu semakin tidak relevan. Tetapi banking system adalah sistem yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Dan selama ini memang Mandiri lebih dikenal ada di kota-kota, terutama kota besar. Tapi sekarang akses itu sudah bisa kami sediakan sampai ke perkebunan, pertambangan, bahkan di site plan yang ada pabrik-pabriknya nasabah kita semakin luas. Kalau dulu mungkin untuk bisa melayani kelompok-kelompok pekerja dari nasabah-nasabah wholesale kami harus bawa cash, kami harus bawa mobile secara layanan mobile banking gitu. Tapi sekarang lebih kepada teknologi. Dan itu akan merupakan satu bentuk terobosan Mandiri untuk menyediakan layanan dalam bentuk point of service. Jadi bukan dalam bentuk cabang, tapi lebih didukung oleh teknologi. Dan kepemimpinan Mandiri sekarang sudah dilihat, bukan kita mungkin dipandang mengurangi karyawan, tidak. Karena sebelum kita memutuskan untuk memulai transformasi digital ini, kita sudah mempertimbangkan bagaimana mengelola atau memanage semua talent yang ada Mandiri tidak tertinggal dengan program yang kita namakan Strategic Workforce Program. Semua Mandirian itu siap jadi digital. Jadi tidak ada yang kita lay off, bahkan semuanya itu ikut di dalam proses bagaimana kita mengembangkan Mandiri ke depan, yang merupakan bank yang menurut masyarakat menyenangkan apabila mendapatkan layanan perbankan dari Bank Mandiri. Baik, jika talentnya memang tidak di layoff, tapi bagaimana dengan kantor cabangnya? Apakah ini artinya Bank Mandiri akan membatasi pertumbuhan kantor-kantor cabang atau mungkin sudah mulai mengurangi kantor cabang yang ada? Betul sekali, jadi memang sejak kita mempertimbangkan untuk transformasi secara digital, jumlah cabang Mandiri itu lebih dari 2.600 cabang di seluruh Indonesia. Sekarang posisi kita sudah di 2.206 cabang lebih tepatnya. Jadi sudah banyak penurunan, di mana ada 241 cabang yang kita develop sebagai smart brands atau digital brands, yang lebih banyak dilayani oleh teknologi dengan mesin-mesin, gitu. Tapi tetap ada banking officer di tempat-tempat tersebut. Nah, ini juga membuat masyarakat semakin menyukai karena ada experience yang berbeda, lebih cepat, lebih murah juga, dan sometimes dia tidak perlu datang ke cabang karena sudah tahu, oh dengan gadget itu sudah bisa mendapatkan layanan Bank Mandiri. Apalagi Mandiri kalau soal transaksi cash juga kita ada terobosan. Biasanya kalau mau store bawa uangnya ke cabang, atau kalau mau tarik besar harus datang ke cabang. Sekarang dia bisa reserve melalui platform. Kita punya inisiatif yang sifatnya kalau mau store banyak itu bisa dijemput. Mungkin kalau dulu sudah ada cash pickup. Kalau sekarang yang
cash withdrawal dalam jumlah besar pun bisa melalui digital, dan nanti akan ada yang dispatcher yang akan mengantarkan cash tersebut. Jadi semuanya semakin mudah. Mudah-mudahan Bank Mandiri bisa terus melanjutkan semua inisiatif ini untuk membuat masyarakat semakin bisa memiliki experience bahwa banking itu nggak rumit. Dan itu adalah Bank Mandiri. Baik, menarik sekali. Dengan image yang tadi Bapak sampaikan, Bank Mandiri sebagai wholesale bank dan juga top of mind-nya banking ini adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan begitu. Lalu seperti apa Bapak ingin melihat masyarakat tidak hanya di domestik tapi juga di internasional melihat Bank Mandiri secara keseluruhan? Sampai sejauh ini kita sudah melakukan launching yang namanya Living Around the World. Saat ini sudah berada di sekitar 120 negara, bisa diakses oleh diaspora Indonesia yang berada di negara-negara tersebut. Menggunakan Livin, buka akun kalau belum punya rekening di Bank Mandiri secara online, itu mungkin tidak sampai 10 menit. Dan dia sudah bisa mengelola semua uang rupiahnya, walaupun mungkin semua income-nya itu dalam mata uang setempat, itu sangat gampang. Kita kerjasama dengan beberapa payment system di negara-negara tersebut untuk konversi ke rupiah. Begitu masuk rupiah, dia langsung ada di Livin. Kapanpun, kemanapun dia ingin transfer rupiahnya kepada keluarganya di tanah air, itu dia tinggal jalankan dalam genggamannya saja. Dan ini juga kita berikan edukasi kalau dia sudah mulai mau merintis usaha. Apabila dia sudah menyatakan cukup mungkin bekerja di luar negeri, dia pulang, dia sudah punya usaha. Nah ini yang kita coba untuk kita bangun terus ke depan. Untuk perusahaan-perusahaan juga kita siapkan yang namanya Kopra Cross Border. Untuk nasabah mandiri yang mungkin memiliki juga kantor-kantor di luar negeri, itu juga tidak perlu lagi datang ke cabang mandiri yang ada di luar negeri. Tapi cukup dia akses di platform, dan itu semua layanan secara wholesale bisa dia dapatkan di sana. Dan kami rasa ini merupakan satu alternatif layanan yang bisa digunakan oleh para pengusaha dimanapun dia berada di seluruh dunia. Baik, memang digitalisasi ini dampaknya ternyata cukup besar juga untuk bisnis, terutama bisnis internasional ya Pak. Lalu strategi leadership apa yang mungkin digunakan di era digitalisasi ini? Ya, memang kita melihat bahwa Mandiri sebagai wholesale bank ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh bank lain. Sehingga talenta kita harus kita terus kembangkan bahwa persaingan ini tidak lagi secara tradisional, tapi lebih kepada teknologi. Nah, untuk teknologi literate inilah yang terus kita dorong, supaya memang uniqueness ini dikuasai oleh seluruh Mandirian dengan tetap berpegang teguh kepada core values kita, akhlak. Nah, ini penting karena kalau kita udah kemana-mana ternyata akhlaknya nggak bagus, ya banknya bisa juga nggak bagus nanti. Jadi ini terus kita jaga supaya talenta kita betul-betul paham mengenai bisnis dan dinamika perubahan ke depan. Karena kita menerapkan strategic foresight bahwa kalau kita ingin sukses dengan menghadapi perubahan di depan, ya kita harus bagian dari menciptakan perubahan itu sendiri. Supaya memang kita yang pegang gamenya untuk perubahan ke depan. Ini mungkin yang kita bangun terhadap talenta yang ada di Bank Mandiri saat ini. Baik, Pak Darmawan, perkembangan teknologi ini bahkan sudah merambah ke dunia AI saat ini. Lalu bagaimana Bank Mandiri akan memanfaatkan teknologi AI ini? Kita terus kaji, ya, terutama kalau kita mendasarkan bahwa bisnis perbankan ini adalah regulated industry, sehingga semuanya harus duduk dulu regulasi yang tepat, terutama yang sudah diatur oleh para regulator kita, ya. Dan itu kita harus comply. Semuanya pasti ada risiko. Ini yang kita harus dudukkan. AI mungkin saat ini yang sudah ada adalah bagaimana meningkatkan layanan. Mungkin pada saat nasabah datang atau masuk kepada digital channel Mandiri, itu tidak dilayani lagi oleh customer service, tapi sudah dilayani oleh AI. Kita punya yang kita namakan Mita Customer Service yang merupakan AI kita yang bisa merespon concern ataupun queries dari nasabah. Tapi ke depan mungkin dalam proses bisnis yang sifatnya itu ada pattern tertentu, mungkin kita sudah mulai bisa juga gunakan AI. Namun untuk yang membutuhkan human judgment dengan berbagai consideration, terutama untuk risiko-risiko dalam bagaimana kita memberikan fasilitas, meng-underwrite satu facility pembiayaan kepada suatu perusahaan besar dengan structure-nya, itu mungkin belum ya. Tapi terus kita pelajari dan kita kaji.
Kalau itu sudah sampai juga mungkin untuk meningkatkan kualitas dan experience dari nasabah yang mendapatkan layanan dari Mandiri, pasti itu juga akan kita deliver dalam transformasi digital kita. Baik, kalau kita melihat siklus teknologi ini ke depannya sangat cepat sekali terjadi. Tadi kita sudah melihat seperti apa perkembangan di dunia AI, tapi dari cybercrime ini juga masih terus berkembang dan mungkin bisa memanfaatkan AI juga. Lalu mitigasi apa yang mungkin disiapkan Bank Mandiri untuk ini? Kalau kita bicara soal cyber risk, ya, ini nggak mudah karena kita nggak berani juga bilang bahwa kita sudah siap gitu untuk menangkal semua cyber attack, nggak juga. Tetapi paling tidak sudah ada protokol yang kita dudukkan. Setiap layer itu sudah ada security protokolnya, sehingga kalaupun ada terjadi di sini mungkin dia tidak masuk ke sini, dia tidak masuk. Tapi ada satu yang mungkin yang harus kita jaga di situ, mungkin back end kita yang benar-benar harus steril. Tapi tetap saja risiko itu harus kita kelola dan risiko adanya attack itu terus-menerus yang harus kita jaga. Jadi kita nggak boleh lengah dan kita juga tidak boleh compromise. Artinya Mandiri sekarang berusaha untuk semuanya itu in-house capability development. Semuanya kita kembangkan di dalam. Kalau memang ada talent yang bagus ya kita rekrut. Tapi bukan berarti kita terbuka dengan semua orang bisa melihat apa isinya Mandiri. Mungkin itu salah satu upaya kita. Dengan protokol yang sudah kita dudukkan pun tetap saja kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap cyber ini dan terus kita belajar. Kita kirim semua talent kita belajar ke tempat-tempat yang mungkin kita anggap oh di sana ilmunya lebih tinggi. Terus saja kita kirim supaya memang protokol bagaimana kita menjaga kondisi sterilnya sistem kita ini bukan kita yakin tidak akan kena attack, tapi paling tidak kita tahu kalau ada begini, oh berarti antisipasinya begini. Kalau terjadi ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetap di dalam teknologi ini kita tidak bisa lengah. Kira-kira begitu, Anneke. Jangan lengah, ini adalah pesannya ya Pak, untuk menghadapi seperti apa cybercrime di teknologi yang terus berkembang ini. Betul. Sekali lagi terima kasih Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, sudah berdiskusi secara langsung di studio CNBC Indonesia kali ini. Terima kasih.